Om Swastiastu, Om Awignam Astu. Meski sudah berkali-kali dijelaskan, baik melalui pidato, video, pernyataan tertulis, namun masih saja ada masyarakat, bahkan tokoh yang bingung di dalam memahami desa adat. Terdapat video yang beredar melalui berbagai media sosial yang isinya pernyataan dari pendapat yang salah besar tentang wewidangan dari kewenangan desa adat. Pembuat video ini sebenarnya sangat kurang pengetahuan tentang desa adat. Ini bisa menyesatkan. Mengingat tokoh dalam video itu adalah orang yang mestinya sangat dihormati. Salah besar, menyesatkan. Pemahaman yang rancu antara hak milik dan wewidangan. Seolah-olah wewidangan desa adat adalah yang menjadi milik desa adat saja. Padahal wewidangan desa adat adalah hak otonom yang diakui oleh negara. Dulu diakui kerajaan, bahkan negara penjajah, yaitu kewenangan untuk mengurus baik perahyangan, pawongan, dan palemahan untuk hal yang berkaitan dengan kerukunan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kedamaian, keamanan di wilayah atau wewidangan desa adat itu. Bahkan sampai urusan kesejahteraan pun desa adat ikut mengurus dan ikut juga bertanggung jawab. Tidak ada sejengkal tanah Bali pun yang di luar wewidangan desa adat di Bali. Dalil ini sudah sejak 1000 tahun lampau. Kewenangan wewidangan ini identik dengan kewenangan negara, provinsi, kabupaten, atau kota, kecamatan, dan kelurahan yang tidak berdasarkan hak milik negara, provinsi, dan seterusnya. Tetapi kewenangan untuk mengurus atau mengatur bukan memiliki. Jadi, wewidangan desa adat tidaklah sebatas yang dimiliki oleh desa adat. Lihat ketentuan atau definisi desa adat. Desa adat mempunyai wilayah tertentu antara satu desa adat dengan desa adat lain. Selalu berbatasan atau tidak ada ruang yang putus atau kosong tanpa kewenangan desa adat. Dengan demikian, tidak ada bangunan, kegiatan, dan sebagainya
yang berada di luar wewengkon desa adat. Jadi jangan bingung antara hak milik desa adat dan wewidangan desa adat. Hak otonomi desa adat diakui oleh Pancasila. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perjanjian bangsa atau 4 konsensus dasar bernegara saat berjanji dan berikrar membentuk NKRI. Pengakuan otonomi desa adat ini kemudian turun ke perundangan. Undang-undang sampai Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Hak otonom di dalam wilayah negara dimanapun di dunia ini selalu ada dan diakui. Mulai dari keluarga, rumah tangga, desa, kelurahan, banjar, desa adat, kecamatan, kabupaten, atau kota, provinsi, instansi, dan seterusnya sepanjang mereka punya wilayah. Wilayah itu apakah merupakan hak milik atau merupakan wilayah administratif, baik dinas maupun adat. Misalnya di sebuah pekarangan rumah tangga, maka keluarga tersebut boleh membuat peraturan tata tertib untuk berkunjung, ingin menumpang ke pekarangan rumah tangga mereka. Bahkan rumah tangga atau keluarga itu berhak mengusir seseorang yang bukan keluarganya dari pekarangan itu. Hak otonomi desa adat ini meliputi mengurus, mengatur, membina di wilayah atau wewidangannya masalah-masalah seperti dijelaskan di atas mencakup Parahyangan, Pawongan, dan Palembahan. Jadi, mencakup semua aspek kehidupan di desa adat. Sukrete tate Parahyangan, Sukrete tate Pawongan, dan Sukrete tate Palembahan. Untuk tujuan kesukretaan, wewidangan desa adat untuk Bali yang suka Sukrete Santi Jagadita. Uraian dalam video tersebut juga bingung soal mengapa desa adat menutup ashram yang sudah dirasa sangat meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban, kedamaian, keharmonisan, kerukunan, dan sangat melanggar etika antar keyakinan yang sangat berbeda. Video itu salah persepsi. Masih bingung seolah desa adat menutup ashram sampradaya asing adalah karena perbedaan keyakinan semata. Alasan desa adat menutup ashram
sampradaya asing non-Dresta Bali bukanlah karena perbedaan keyakinan yang sangat berbeda semata. Karena Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu juga sangat berbeda dengan Hindu Bali atau Hindu Dresta. Tetapi penganut Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu hidup damai, harmonis dan rukun di tengah-tengah wewidangan desa adat karena memegang teguh etika pergaulan antar agama dengan keyakinan yang berbeda. Desa adat menutup asram-asram sampradaya asing yang non-Dresta Bali itu adalah karena satu, sampradaya asing tersebut telah secara sistematis, terstruktur, dan masif menyebarkan keyakinan mereka yang sangat berbeda itu di tengah-tengah umat yang sudah beragama. Dalam hal ini di tengah-tengah umat Hindu Bali atau di tengah-tengah desa adat. Dua, mereka sampradaya asing tersebut telah menjelek-jelekan agama Hindu Bali, Hindu Dresta Bali, terutama ritualnya, adatnya, budayanya, dan juga desa adat tidak lepas ikut dijelek-jelekan dengan berbagai cara dan metode. Ketiga, mereka sampradaya asing tersebut telah melakukan manipulasi, penipuan terhadap ajaran-ajaran Hindu Bali dan Hindu Nusantara yang luhur dengan menerbitkan dan menyebarkan buku-buku hasil manipulasi itu yang tentunya sangat menyesatkan. Keempat, dengan penyebaran keyakinan tersebut yang masif, sistematis, dan terstruktur tersebut, maka jelas dapat dipastikan bahwa kelompok sampradaya asing yang merupakan gerakan pihak asing adalah untuk mengganti dan atau menghancurkan agama Hindu Bali, agama Hindu Nusantara, adat Bali, budaya Bali, dan desa-desa adat di Bali. Ini berarti ingin menghancurkan dan atau menggantikan nilai yang paling luhur, paling bernilai dan paling dalam dari aspek nilai Bali. Itu berarti mereka sudah punya rencana jahat untuk menghancurkan Bali. Ini sungguh perilaku sangat tercela dari sampradaya asing tersebut. Inilah alasan utama mengapa desa adat menutup asram-asram sampradaya asing di Bali. Negara mesti hadir untuk melindungi Bali. Agama, keyakinan,
adat atau tradisi, budaya desa adat yang menjadi kekayaan yang luhur NKRI dari rongrongan dan gangguan kelompok asing yang memperalat kelompok masyarakat yang tidak lemah. Serade baktinya sebagai alat atau boneka mereka. Desa adat telah melaksanakan kewenangannya, melaksanakan kewajibannya yang didukung penuh oleh Majelis Desa Adat MDA. Jikalau ada pihak-pihak yang keberatan, boleh diselesaikan melalui mekanisme hukum dan atau mekanisme peradilan. Pasti akan dilayani sepatutnya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dengan pencerahan ini tidak ada yang bingung lagi dengan wewidangan desa adat, kewenangan otonom desa adat, dan alasan penutupan asram sampradaya asing. Matur suksema. Om Santi 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 Om. Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat, Bendesa Agung Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali.